Oke. Kok dipoto? Halo, masih bersama aku Ai. Kali ini kita akan ngobrolin jurusan Tata Kelola Seni. Ya, Tata Kelola Seni. Aku sedang bersama Kak Fitri, angkatan 2019. Nah, sebelum aku lanjutin ngobrolnya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel aku ya. Langsung aja. Kenalin dulu ke teman-teman. Kenalin, namaku Nur Fitri Rizky, biasa dipanggil Fitri, jurusan Tata Kelola Seni atau Manajemen Seni, angkatan 2019. Kok tahu ada jurusan Tata Kelola Seni di ISI Jogja? Itu berawal dari kan kebetulan temen ada yang kuliah di sini, minta tolong anterin, kemudian aku minta tolong anterin, terus aku dikit-dikit kenal lah dengan mahasiswa. Waktu itu aku belum jadi mahasiswa ISI. Waktu itu baru kenal aja, terus dikasih tahu kalau kamu seneng nulis, seneng meneliti, mending tata kelola aja. Kata temen di salah satu itu, terus tata kelola, aku kan pikir gitu, apa itu? Nah, itu apa itu, Pak? Teman-teman juga bingung. Tata kelola, ngelola apa yang dikelola, seni itu apa gitu. Ya pemikiranku dulu ya udah bikin pertunjukan, ada sutradara, pemain, pimpro, main gitu aja. Pemikiran gitu, pameran pun juga. Kalau cuma ada seniman, kurator, selesai. Aku bilang gitu awal pemikiranku. Terus aku cek tuh di Instagram, di web, kok kayaknya seru juga prodinya tersebut. Terus cobalah, barangkali rezekinya di tata. Nah, sekarang ceritain pengalaman penerimaan mahasiswa baru tahun kemarin yang pernah Kak Fitri lalui. Oke. Dari daftar tuh. Waktu itu dari ISI Jogja kan buka pendaftaran, lalu aku buat akun. Nah, waktu buat akun itu aku ngerasa, aduh kalau aku daftar sekarang lah ujiannya duduk depan ini, aku gitu. Kan dan aku kan anti duduk depan. Udahlah, yang penting buat akun dulu, daftarnya bayar nanti belakangan, aku gitu. Terus aku biarin sekitar 1 mingguan baru aku isi. Aku terus beli formulir pendaftaran, aku ke bank bayar isi. Terus dari pihak isi bilang silahkan cek dengan nomor ujian ini, lolos nggak verifikasi berkas. Alhamdulillah. Tapi itu diunggah secara online atau berkasnya diserahin ke kampus? Ke kampus. Jadi kampus. Ya nanti dicek. Terus dari pihak ISI bilang, Mbak bisa cek lolos verifikasi berkas atau enggak di web kita. Ntar pakai nomor tes ini ya. Oh ya Pak, silakan cek 2 hari lagi. Setelah 2 hari aku cek, alhamdulillah lolos. Kemudian waktu ujian, nah ini sih lucu, jangan ditiru sebenarnya. Kenapa? Ujian jam 8. Aku karena kurang karena semalaman belajar materinya sampai pagi, aku baru berangkat dari rumah itu sekitar setengah 8. Dan aku mepet banget, dan aku belum tahu seni rupa itu di mana, maksudnya gedungnya buat ujiannya di mana. Waktu itu seingat aku kita dibagi 2 kelas, 52 itu 1 kelas 26. Aku di kelas pertama. Waktu itu dosen yang jaga kebetulan dosen sendiri dari TKS. Terus aku dikasih sebuah tampilan video tentang pameran 1771 di Galeri Nasional Jakarta. Nah, videonya itu seingat aku singkat banget, dikasih kertas. Silahkan tulis apa yang kamu lihat. Itu poin-poin pentingnya kamu boleh catat di kertas itu sebelum kamu tulis di jawaban lembar jawab itu. Terus aku cuma lihat gini, apa ini? Aku tadi nulis nggak nulis apa-apa, aku cuma diem terus. Ya udah, aku jawab sebisaku aja. Tapi ini tips sih, kalau mau masuk mandiri sebisa mungkin waktu besok tes itu tulisannya dibuat per paragraf. Jadi nggak satu lembar full tulisan, nggak bisa diselisih satu buat paragraf.
Dan tulisannya kalau bisa rapi, jangan kebanyakan coret-coret. Kemudian di akhir penulisan kalau bisa dikasih kesimpulan dan saran kamu setelah melihat pameran tersebut itu apa. Itu tips dari aku sih. Itu sejenis mereview pameran nggak sih, atau mereview video yang kita Ya, tonton nggak sih? ya bisa dibilang kayak gitu sih. Oh. Review gitu. Terus tes apa lagi? Itu tes pertama. Ya. Itu tes pertama sebutannya apa? Tes tertulis. Ya, tes tertulis dan tes mengamati. Yang cukup singkat. Singkat. Itu berapa lama itu? Seingatku dikasih waktu sampai 2 jam apa ya? Iya, 2 lembar folio bergaris bolak-balik. Satu video durasi sekitar 2 menit apa ya? 2 menit. Kurang Ditulis kayaknya. satu folio. Lumayan. Iya. Oh, jadi harus belajar nulis kalian. Iya. Pintar-pintar mengembangkan apa sih yang kamu lihat tadi itu apa aja itu. Kan dilihatin tuh di videonya. Pameran itu siapa kuratornya, siapa senimannya, kenapa pameran itu diadakan. Terus tes selanjutnya ada lagi nggak? Ada wawancara. Susah masuk isi itu. Wawancara waktu itu satu ruangan ada 3 dosen. Nah, waktu aku masuk ke ruangan dipanggil, aku bawa kertas, terus aku kasihin ke dosen, ditanyain sama dosen, nama panjangmu siapa? Oh ini misalnya, aku bilang Fitri Rizky gitu. Nama panggilan Fitri Bu, saya bilang Bu. Terus kamu kelahiran tahun berapa? Misalnya itu. Terus kamu kenapa kok masuk tata kelola? Nah waktu itu aku jawab, karena aku tertarik Bu dengan tata kelola, kok bisa belajar semua seni, nggak hanya cuma seni rupa, nggak cuma seni pertunjukan. Terus ditanyain juga penghasilan orang tua berapa. Ini menyangkut UKT sih. Oh. Ya jadi kan meskipun mandiri tetap ada kelas UKT-nya. Oh, terus dari penghasilan orang tua, kamu pernah ikut organisasi apa? Di seni kamu pernah ikut acara apa? Itu ditanyain juga. Kemudian kalau beberapa temen itu ada yang ditanyain juga, tesnya tuh beda-beda, ada yang disuruh nyanyi juga ada Disuruh nyanyi, terus ada ditanyain kamu hafal Pancasila enggak gitu juga. Tapi kalau untuk aku kebetulan enggak. Lebih ke dosen itu pengen tahu aku tuh siapa. Padahal udah hafal ya? Apa enggak? Apanya? Pancasila. Apal. Tapi kebetulan aku nggak ditanya waktu itu, cuma sama dosen yang tanya aku biasa aja bertanya, sama tentang pertanyaan tuh beda-beda sih nanti. Kan tadi Kak Fitri bilang terlambat karena malunya belajar. Iya. Pelajarannya apa yang dipelajari itu kepake nggak sih pas lagi tes tuh? Ya karena aku sempet ikut bimbel dari Kak Tingkat. Oh ada bimbelnya juga? Ada, TKS ada, tapi kemudian aku nggak ikut ke sini karena waktu itu ada suatu apa, aku cuma bayar aja dan aku dapat modul. Terus aku pelajarin dari Kak Tingkat bilang biasanya itu tahunan tuh bahas tentang galeri seni apa galeri nasional itu. Terus aku carilah info apapun tentang galeri nasional, aku cari pameran yang sedang dia lakukan dekat-dekat kemarin itu apa gitu. Dan ya alhamdulillah sedikit enggak. Kalau tata kelola itu tuh ada konsentrasinya nggak sih? Biasanya konsentrasi tata kelola nanti ini apa seni rupa, nanti akan ke pertunjukan, akan ke media rekam, ada kayak gitu nggak sih? Kalau untuk di tata kelola seni sendiri itu di mata kuliahnya ada 3, lab seni rupa, seni pertunjukan, dan media rekam. Nah nanti setiap mahasiswa itu diminta ambil 2 lab seni itu, boleh seni rupa dan pertunjukan, boleh pertunjukan dengan rekam, atau rekam dengan seni rupa boleh. Kalau bisa sih menyesuaikan passion karena SKS-nya lumayan besar. Jadi kalau seneng seni rupa ya ambillah seni rupa. Terus tata kelola seni itu kuliahnya yang dipelajarin apa sih? Kalau untuk di tata kelola seni itu aku rasa lebih kita dituntut bisa nulis, paham tentang sejarah, gimana kita bisa membangun relasi dengan orang-orang seni. Karena dulu pernah ngobrol dengan Kaprod itu yang harus dipupuk di TKS itu juga daya menulis kamu.
kalau bisa menulis dengan sesuai ide yang baik gimana. Jadi lebih apa ya, lebih belajar untuk menjadi seorang kreator penulis. Seru ya. Tapi juga nggak menuntut kemungkinan kamu boleh berkarya jadi seniman tuh nggak. Malah lebih bagus, jadi bisa nulis, bisa buat karya. Nah, terakhir tips buat teman-teman yang pengen masuk jurusan tata kelola seni. Tipsnya yang penting kalian harus tahu dulu tata kelola seni itu apa. Bisa lihat di Instagram, web, atau mungkin punya kenalan yang udah pernah di jurusan tata kelola, bisa ditanya-tanyain. Kemudian senang baca buku, senang memahami tentang dunia, nggak cuma seni rupa, nggak cuma pertunjukan, nggak cuma media rekam. Dan dosen tuh pernah bilang ke waktu kuliah, kunci TKS tuh harus terbuka, jadi harus seneng juga, nggak cuma satu poin seneng seni rupa aja. Harus belajar Dan belajar semua seni ya. Iya, diusahain. minimal tahulah dasar-dasarnya. Dan yang terpenting TKS tuh kalau udah masuk harus benar-benar belajar, karena juga itu tadi perbandingannya untuk masuk harus ngalahin 8 orang, lumayan. Cukup banyak yang kita terima dari Kak Fitri. Ya, informasinya terima kasih ya Kak. Sama. Ini buat teman-teman yang pengen masuk jurusan TKS bisa mempersiapkan apa yang telah Kak Fitri kasih tahu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.